Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 28 November 2019 bersama saya Gina Febriona. Pemirsa, tahun ini adalah Hari Guru yang ke-74 di tanah air. Guru sebagai tenaga pendidik diharapkan terus meningkatkan perannya dalam mencerdaskan anak didik. Bagaimana menyikapi hal itu bersama kita telah hadir seorang guru Dr. Andus Forotazega, MPD. Halo, selamat pagi Bapak, apa kabar? Sehat ya, Alhamdulillah. Selamat Hari Guru Bapak, sebelumnya ke-74, luar biasa. Ini tentunya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya. Kita semua belajar dengan baik oleh guru. Nah, Bapak Forotazega, ini tahun ini menjadi tahun Hari Guru ke-74. Nah, bagaimana Bapak selaku guru, nih ya Bapak guru, keberadaan dan juga peran guru saat ini dalam proses belajar mengajar? Ya, ini sudah tahun yang ke-74 peringatan Hari Guru. Tentunya ini kan sudah tahun yang cukup dewasa, bahkan sangat dewasa. Tentunya guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya juga tentu lebih dewasa. Dalam hal dewasa yang dimaksudkan di sini, tugas-tugas itu berlangsung dengan profesionalitas yang tinggi. Guru bisa melaksanakan tugasnya dengan sepenuhnya dan tujuan daripada pengajaran, tujuan pembelajaran itu tercapai secara maksimal. Tetapi tentu pada saat ini yang kita rasakan oleh guru-guru di sekolah itu terasa ada beban yang berat dalam melaksanakan tugas-tugas. Kita dibebani dengan tugas-tugas administrasi yang cukup banyak, mulai dari perencanaan sampai kepada penilaian. Perencanaan membuat RPP itu sangat memberatkan memang bagi guru. RPP seharusnya harus lebih disederhanakan supaya bisa jangan terlalu memberatkan bagi guru. Mungkin tujuan utamanya pertama supaya guru itu bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih perfect, lebih baik. Iya, Pak. Tapi akibat daripada tugas itu malah tugas utama melaksanakan pembelajaran itu terganggu. Karena habis waktunya untuk itu, merencanakan itu, dan sehingga tugas utamanya mendidik anak secara langsung itu berkurang. Karena pendidikan tidak bisa kita samakan dengan kegiatan seperti mesin. Kita menghadapi manusia. Jadi untuk itu kita harus melaksanakannya dengan hati. Jadi keadaan yang didesain dalam bentuk tulisan RPP itu tidak bisa 100% bisa kita terapkan kepada anak-anak. Karena suasananya sangat situasional dan keadaannya pun sangat beragam. Oleh karena itu sebaiknya tugas-tugas administrasi untuk guru itu jangan terlalu banyak. Begitu juga dalam penilaian. Sekarang ini dalam penilaian kurikulum 13 itu harus dibarengi dengan deskripsi. Ini tentu menurut kita guru tidak begitu bermakna sebenarnya. Memang tujuannya supaya jelas nilai yang diberikan kepada seorang anak itu jelas. Dia mendapat 80 nilainya. Kenapa dia ada 80? Iya, Pak. Tetapi ini tidak mungkin kita berikan deskripsi itu dengan keadaan yang betul-betul seperti itu adanya. Kita tentu secara umum kita sampaikan. Memang deskripsi itu penting, tetapi untuk diisi ke dalam raport itu saya rasa kurang penting. Karena orang tua pun tidak terlalu penting melihat deskripsi itu apa. Yang penting nilainya jelas bahwa nilainya 70. Kenapa? Bisa kita lihat daripada apa yang sudah dicapainya oleh anak itu. Dan orang tua bisa melihat anak saya 70 nilainya. Nah, ini nilai tersebut menggambarkan keadaan itu, bagaimana keberadaan anak itu di sekolah dalam menguasai pelajarannya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya pada saat ini, kita sebagai guru itu jangan terlalu dibebani dengan tugas-tugas yang administratif. Tapi diberikanlah kebebasan kepada guru itu untuk berkreasi bagaimana mendidik anak, supaya mendidik dengan hati itu bisa berjalan di lapangan. Jadi jangan terlalu
didesain seperti kerja mesin, karena beda kerja mesin dengan manusia sangat berbeda. Tapi Pak, berarti memang sangat berat ya tugas dari seorang Betul. guru ini. Tapi kan Pak, semakin lama kan kian dewasa, semakin matang nih kan Pak. Nah Bapak sendiri nih bagaimana nih mengimplementasikannya dalam keseharian? Karena kan memang sudah ada regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan nih. Ya, bagaimanapun kita sudah menerima tanggung jawab sebagai guru, tetap harus kita laksanakan. Baik secara administrasi maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas dan evaluasi pembelajaran kepada anak-anak itu tetap kita laksanakan sebagaimana aturan yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun terasa berat, kita tidak bisa menyingkir daripada itu. Namun kita menginginkan untuk lebih maksimal daripada kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru itu tadi yang saya sampaikan dari awal, itu beban administrasi itu dikurangi. Karena fokus kita bukan di administrasi itu. Kita tetap melaksanakan administrasi, menyiapkan pembelajaran itu, tetapi tidak sedetail yang diminta. Yang diminta sekarang ini tuh diuraikan apa, mulai dari pembukaan sampai kepada dalam pelaksanaan tugas itu apa, detail satu persatu dituliskan. Begitu juga sampai evaluasi soal-soalnya. Ini sangat menyulitkan bagi guru, sehingga dia tidak berkreasi. Baik Pak. Nah Bapak ini kan selaku guru nih kan sangat berpengalaman nih dengan adanya memang administrasi yang sangat banyak nih. Nah sekarang apa nih yang Bapak lakukan ya agar proses mengajar ini berlangsung dengan baik nih? Ya, kita tetap melaksanakannya, tetapi tentu berbagi-bagi ya. Karena waktu administrasi yang banyak, ya kita juga tetap melaksanakannya dan kita tetap melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang sudah kita rencanakan walaupun tidak terlaksana dengan sepenuhnya sesuai yang sudah direncanakan itu. Karena banyak sekali masalah di lapangan yang kita hadapi, berhubung karena kondisi anak-anak juga, kondisi lingkungan juga, latar belakang anak-anak yang sangat beraneka ragam dan masalah-masalah sosial yang dihadapi terbawa di sekolah. Jadi bagaimanapun kita harus atasi semuanya, kita harus menghadapi semuanya. Nah akibatnya optimalisasi daripada kegiatan pembelajaran itu tidak bisa semaksimal yang seperti yang kita rencanakan dari awal. Tapi tetap kita laksanakan tugas kita. Makanya kita harapkanlah ke depan diberikan kebebasan sedikit kepada guru ini, jangan terlalu dibebani tugas administrasi. Namun demikian saya tegaskan sekali lagi, kita sebagai guru tetap melaksanakan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai guru mendidik anak bangsa menjadi anak-anak yang lebih cerdas dan berakhlak kemudian hari. Luar biasa Bapak, tetap harus profesional ya Bapak. Ya, betul. Pastinya guru ini sebagai orang tua kita juga di sekolah ya Bapak. Ya. Nah terakhir Bapak, apa harapan Bapak ini terhadap seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia dan juga untuk pemerintah? Ya. Pada Hari Guru yang ke-74 ini kita mengharapkan kepada anak-anak didik kita di seluruh Indonesia supaya menyadari pentingnya pendidikan itu sebagai fondasi untuk membangun kehidupan masa depan. Anak-anak harus menyadari bahwa penting belajar. Anak-anak menyadari bahwa akhlak yang baik menjadi dasar utama dalam kita berkehidupan. Beragama yang baik menjadi dasar utama dalam kita menjalankan kehidupan ini. Jadi kita harapkan kepada anak-anak dengan memegang teguh ini, landasan akhlak dan agama yang baik, mudah-mudahan pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru itu dapat diterima, dicerna, dan dianalisa dengan baik. Kepada pemerintah tentu kita mengharapkan regulasi-regulasi yang lebih fresh kepada guru dan fresh kepada anak didik. Diusahakan supaya regulasi-regulasi yang diterapkan kepada guru dan pendidikan di sekolah agar lebih mengutamakan tugas guru yang sebenarnya mendidik dengan hati itu, agar guru lebih dekat dengan anak didiknya dan anak didiknya lebih dekat dengan gurunya. Dengan demikian komunikasi berjalan dengan intens dan hasil pembelajaran pun bisa lebih optimal. Iya, pastinya kalau misalnya kita mengajar dengan hati juga ya Pak, ilmu itu akan sampai ke seluruh siswa-siswi ya. Iya. Sehingga pembelajaran yang diajarkan juga sampai dan mereka juga bisa menggapai cita-citanya. Terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Andes Fortazega telah hadir bersama kita di studio dan juga sudah sharing sedikit bersama kita ya. Dan sekali lagi selamat Hari Guru Bapak. Terima kasih Selamat Ibu. melanjutkan aktivitas kembali untuk bisa mengajar seluruh siswa-siswi. Terima kasih. Terima kasih.
Demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Gina Febriona mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.